Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, perkenalkan saya Pendeta Michael Taruklabi, saat ini bertugas di GPIB Jemaat Solafide Sarudu. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari kehidupan kami dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-34. Namun saya akan mengambil dan membaca satu ayat saja di dalam ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, "Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yehuda merupakan saudara dari Yusuf. Kita tahu dan kembali diingatkan bersama bahwa Yehuda juga merupakan salah satu saudara yang berinisiatif menjual Yusuf. Ketika rencana di awal, Yusuf hendak mereka lempar ke sebuah sumur kosong. Yehuda juga berhasil mengajak saudara yang lain untuk melakukan rencana-rencana tersebut. Tetapi ternyata Yehuda tampil berbeda di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kelaparan di daerah mereka memaksa mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan, sementara salah satu syarat untuk dapat kembali ke Mesir adalah dengan membawa adik mereka yang bernama Benyamin. Walaupun ayahnya begitu berat, karena setelah Yusuf tidak kembali lagi, maka Benyamin menjadi anak yang begitu dikasihi. Bacaan pagi hari ini ada di dalam situasi di mana akhirnya saudara bersaudara dari Yusuf dibawa kembali ke rumah Yusuf setelah pada karung Benyamin ditemukan piala Yusuf. Sehingga dengan demikian Yusuf yang saat itu tidak dikenali oleh saudara-saudaranya dapat mengambil adiknya Benyamin. Tentu saja perintah tersebut menggelisahkan mereka semua, karena mereka begitu memikirkan keberadaan ayah mereka Yakub dan keadaannya ketika mereka tidak kembali bersama-sama dengan Benyamin. Karena itu Yehuda tampil dan mendekati Yusuf. Ia memohon izin berbicara sepatah kata kepada Yusuf, sang tuan di hadapan mereka. Yehuda juga memohon kiranya Yusuf tidak menjadi marah terhadap mereka. Setelah itu mulai dari ayat 19 sampai ayatnya yang ke-29, silakan Bapak Ibu membaca Alkitab. Yehuda menjelaskan urutan hal, juga menjadi pergumulan dan kekhawatiran mereka semua. Yehuda menyampaikan bahwa keberadaan mereka bersama adik Benyamin adalah tidak bisa dilepaskan dari syarat yang diberikan Yusuf untuk dapat kembali ke Mesir demi membeli bahan makanan. Mereka telah berupaya untuk membujuk ayah mereka agar Benyamin dapat ikut serta dengan mereka. Karena mereka tidak dapat pergi ke Mesir tanpa Benyamin.
ayah mereka begitu berat melepaskan Benyamin. Karena setelah Yusuf yang diketahuinya telah dimakan binatang buas, Benyaminlah yang dikasihi dan dijaga. Ayah mereka khawatir kalau Benyamin celaka dan tidak kembali kepadanya, sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Karenanya melepaskan Benyamin dengan berat hati dilakukan oleh Yakub ayah mereka. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan perjanjian mereka akan membawa Benyamin kembali kepada Yakub ayah mereka. Jika tidak, maka kematian menjadi bagian dari hidup ayah mereka Yakub. Itulah mengapa Yehuda bersedia menanggung akibat dari didapatinya piala perak di karung adiknya Benyamin. Yehuda yang diperlihatkan dalam bacaan pada pagi hari ini adalah Yehuda yang bersedia bertanggung jawab atas hukuman menjadi budak, asalkan Benyamin dapat dibawa kembali kepada ayah mereka. Yehuda juga bertanggung jawab menjaga baik adik maupun ayahnya. Yehuda tidak ingin pada akhirnya ayahnya harus menghadapi kematian karena kesedihan dan kehilangan anak yang dikasihinya. Yehuda bersedia menanggung konsekuensi atas diri adiknya, bersedia menggantikan posisi adiknya karena ia tidak sanggup melihat ayahnya celaka. Ya, Yehuda yang dahulu diperlihatkan tidak bersedia bertanggung jawab menjaga adiknya Yusuf. Tetapi dalam bacaan ini diperlihatkan bahwa Yehuda yang sekarang justru bersedia menjadi hamba dan menanggung hukuman demi menjaga adiknya Benyamin yang begitu dikasihi ayahnya. Ia berubah menjadi seorang yang begitu bertanggung jawab, menjaga tidak hanya adiknya, tetapi juga menjaga ayahnya. Tentu saja perubahan yang terjadi pada diri Yehuda tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan dirinya. Sehingga dulu ia begitu egois, dulu ia tidak bertanggung jawab, dulu dia adalah seorang pengecut, tetapi sekarang ia bahkan berani menawarkan dirinya, mengorbankan dirinya demi menjaga ayah dan saudara-saudaranya. Ia bukan anak sulung, tetapi ia bersedia mengambil alih beban saudara-saudaranya. Yehuda mengalami pembaharuan atas hidupnya. Hidup Yehuda ini memperlihatkan bahwa Tuhan mampu mengubahkan diri seseorang ketika ia juga bersedia membuka dirinya untuk mengalami pengubahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup setiap orang akan dapat terubahkan menjadi pribadi yang berkualitas, yang semakin baik dan bertanggung jawab, yang taat, yang setia dan bersedia berkorban untuk menjaga tanggung jawab yang diberikan ketika orang tersebut membuka hati dan dirinya untuk Tuhan. Kesediaan untuk memeriksa diri dan sekaligus bersedia memperbaiki diri akan membuat seseorang menjadi manusia yang semakin peduli dan bertanggung jawab atas segala sesuatu di masa depannya. Karena itu kita perlu memiliki kesediaan untuk membuka hati dan diri kita agar kuasa Tuhan dapat dinyatakan atas hidup kita. Jangan tutup pintu hati kita pada pagi hari ini bagi Tuhan, sehingga perubahan atas hidup kita dapat terus terjadi. Bukan perubahan yang sesaat,
Tuhan juga menghendaki kita menjadi pribadi yang peduli, menjadi pribadi yang pengasih, menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka mari di pagi ini, mulai hari ini, dalam limpahan syukur sekaligus kesediaan untuk memperbaiki diri, dengan terus-menerus mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya, karena di dalam Tuhan kita senantiasa dapat melihat kasih kesetiaan-Nya. Dan pada akhirnya di pagi hari ini, mari kita membuka hati kita agar Tuhan memperbaiki diri kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk bersedia mengevaluasi diri, membangun komitmen pembaharuan hidup, sehingga kehadiran kita juga dapat terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi bekal dan kekuatan ketika kita melangkah pada pagi hari ini dan hari-hari yang akan datang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri morning call, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh mengajak kami untuk bersama dapat mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, agar kami dapat diubah menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab pada kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam diri kami masing-masing. Tuhan yang ada di sorga, kiranya sepanjang kami beraktivitas di pagi hari ini, kami boleh senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan dalam kehidupan kami bekerja dan berpelayanan. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, demikianlah morning call GPIB pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.